Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu peradaban Islam pada masa modern. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hadat Tibatullah. Saya Wisnu Rizky Wicaksono. Saya Prayoga Ade Chandra. Saya Kodaya Syarani. Saya Sofia Syarani. Kita langsung masuk ke materi. Islam pada masa modern. Masa modern Islam menurut Harun Nasution dimulai pada tahun 1800 dan berlangsung hingga sekarang. Disebut sebagai zaman kebangkitan Islam. Masa ini dimulai dengan ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir 1801 yang membuka kesadaran umat Islam di Turki dan Mesir tentang kemunduran mereka. Pada periode klasik, Islam pernah memimpin peradaban, sementara Barat masih dalam pergolakan. Masa modern ditandai oleh kesadaran umat Islam akan kelemahan diri mereka dan dorongan untuk memperoleh kemajuan, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak negara Islam yang dijajah, yang memicu gerakan pembaruan untuk mengembalikan kejayaan Islam, baik dalam ilmu pengetahuan, politik, pendidikan maupun melawan penjajah. Selanjutnya, gerakan pembaruan ini didorong oleh 3 faktor utama. Yang pertama, kemudian ajaran Islam untuk menghilangkan unsur asing yang dianggap menyebabkan kemunduran. Yang kedua, menambah ilmu dari Barat dengan mengirim pelajar Muslim ke Eropa dan menerjemahkan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Yang ketiga, kondisi penjajahan negara-negara Islam seperti Mesir dan Turki oleh kekuatan Eropa, terutama Prancis. Tokoh-tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam ini antara lain Mesir, Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Turki, Sultan Mahmud II dan Namik Kemal. India, Said Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Gerakan ini bertujuan untuk memodernisasi Islam dan melawan penjajahan yang sudah mengancam dunia Islam. Selanjutnya, pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Gerakan pembaruan Islam seperti Islamisme yang dipelopori Jamaluddin Al-Afghani menginspirasi perjuangan melawan penjajah di Indonesia. Dibukanya Terusan Suez 1849 mempermudah umat Islam di Indonesia menunaikan haji yang memperluas wawasan mereka tentang perjuangan Islam global. Ulama dan haji berperan dalam berbagai perlawanan seperti perang Padri, perang Diponegoro, perang Aceh, perang Banjar, dan lainnya. Gerakan ini juga mendorong berdirinya organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, PBI, BKST, dan lainnya. Selain itu, lahir perguruan tinggi Islam seperti Universitas Islam di Indonesia dan yang ini menjadi kebiasaan. Ia mengintegrasi pendidikan agama dan Bukti peradaban Islam pada masa modern. Arsitektur. Arsitektur Islam meliput masjid, maka madrasah dan pasar. Saudi Arabia setelah menemukan minyak pada 1933 membangun jalan raya, kereta api Riyadh Ad-Daman, menggapai penerbangan serta hotel mewah di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram menjadi tertua di dunia, kini megah berlantai 4. Masjid Nabawi awalnya 2.500 meter per kubik, kini 165 meter per kubik dengan 10 menara dan 95 pintu. Negara Islam lain seperti Turki dan Irak juga membangun masjid, madrasah, jalan raya, bandara, dan pelabuhan. Oke,
bukti peradaban Islam pada masa modern ada juga pada bagian sastra. Pertama, tokoh-tokoh sastra Islam, pertama adalah Muhammad Iqbal dari Pakistan. Dia adalah penyair khusus terkenal dengan Asy'ari Kabuki. Yang kedua adalah Mustafa Lutfi Al-Maluti dari Mesir, yaitu dia adalah penulis cerita pendek bergaya klasik modern. Dan yang ketiga adalah Muhammad Hussein Hekal Masir dari Mesir, penulis Hayatul Muhammad dan novel Juna. Yang keempat ada Jamil Sikri Az-Zahawi dari Irak, penyair modern, pembela hak wanita. Dan yang kelima ada Abdus Salam Al-Jaili dari Suriah, yaitu dia adalah dokter dan penulis cerita pendek. Dan yang terakhir adalah Aisyah Abdul Rahman dari Mesir. Dia adalah seorang sastrawan, editor Al-Ahram dan penulis tafsir Al-Quran. Bukti peradaban Islam pada masa modern ada kaligrafi. Selain sastra dan arsitektur, di sini juga ada kaligrafi. Kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kaligrafos atau tulisan indah. Dan dalam bahasa Arab disebut khat. Kaligrafi adalah seni Islam murni yang berkembang tanpa pengaruh luar. Berbeda dari seni lain seperti lukis atau ragam hias. Terdapat 6 gaya utama kaligrafi: al-akhlaq, as-sittah. Seni ini menyebar luas, terutama di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, dan digunakan sebagai hiasan masjid, rumah, hingga alat rumah tangga dengan media seperti kertas, kayu, dan keramik. Manfaat belajar peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh akan menghantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengkaji Al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Yang ketiga, belajar kelemahan pada masa lalu sebagai bahan introspeksi diri untuk menatap masa depan umat Islam. Dan yang terakhir adalah semangat untuk berkarya baik melalui kebijakan yang progresif. Apa langsung saya tanya? Ditanya dulu. Setelah materi yang kami paparkan, adakah pertanyaan yang diajukan? Ada di sini. Perkenalkan, nama saya Farasid. Di sini saya ingin bertanya tentang bukti peradaban Islam pada masa modern, yaitu di sastra. Yang poin nomor 2 terdapat Mustafa Lutfi Al-Maluti dari Mesir, penulis cerita pendek bergaya klasik modern. Ada nggak sih cerita-cerita dia yang menyangkut tentang peradaban Islam di masa lalu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Rashid dari kelompok 1. Yang bertanya, menurut kelompok kalian, apa tantangan terbesar umat Islam di era modern? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada di bagian kaligrafi sebagai bukti peradaban Islam pada masa modern. Di sini dijelaskan bahwa kaligrafi berasal dari bahasa Yunani yang artinya kaligrafos, artinya tulisan indah, dan dalam bahasa Arab disebut kaf. Terus dikatakan pula bahwa seni Islam ini murni tanpa pengaruh dari luar. Maksud dari luar ini kan ada dua bahasa yang dipautkan antara Yunani dan Arab. Lalu bagaimanakah bukti yang menyatakan bahwa kaligrafi tidak berasal dari pengaruh luar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fayamal. Saya ingin bertanya, bagaimana reformasi dan pembaharuan pemikiran Islam di masa modern mempengaruhi masyarakat Muslim? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abinawa. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi peradaban Islam dalam menghadapi globalisasi? Terima kasih. Nama saya Diana Seno. Saya ingin bertanya, menurut kalian peradaban Islam dari zaman dulu ke zaman sekarang mengalami kemajuan atau kemunduran? Dan jelaskan kenapa. Terima kasih. Pertanyaannya yaitu, apa peran media sosial
dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di media sosial. Namanya? Namanya Rangga Ramadan Bu. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang bertanya. Pertanyaannya akan kami kumpulkan terlebih dahulu untuk mencari jawaban. Masih. Itu yang PDF yang kirim mana ya? Ada di grup kan? Itu materi yang dibahas ada di grup. Mana di sana? Nanti coba aja. Oke, setelah kami berdiskusi untuk waktu yang cukup lama, kami akan menjawab pertanyaan mulai dari pertanyaan gratis yang akan disampaikan oleh Atta. Apa tantangan terbesar umat Islam di era modern? Pertama ada aktivitas. Umat Islam ada aktivitas akibat sosial, budaya, dan sebagainya. Mereka harus mengimbangi ajaran agama dengan aktivitas dan norma-norma modern. Kedua ada pemahaman agama yang terimplementasi. Perbedaan interpretasi dalam memahami ajaran Islam seringkali memicu konflik internal, baik antar mazhab maupun antar kelompok. Hal ini melemahkan kesatuan umat dan menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat awam. Yang ketiga ada diskriminasi dan Islamofobia. Umat Islam menghadapi diskriminasi dan Islamofobia, terutama di negara-negara non-Muslim. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka memandang diri mereka sendiri dan memperhatikan atau mengajak diri dalam Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri Akmal. Pertanyaannya, bagaimana reformasi dan pembaharuan pemikiran Islam di masa modern mempengaruhi masyarakat Muslim? Jawabannya, reformasi pemikiran Islam di masa modern mendorong interpretasi ajaran agama agar sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini memperkuat pendidikan, integrasi dengan Islam, pembaruan hukum syariat, serta semangat anti kolonialisme. Reformasi ini membuat masyarakat lebih progresif, namun menghadapi tantangan berupa resistensi dari kelompok konservatif dan munculnya ekstremisme. Apakah sudah terjawab? Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adi, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi peradaban Islam dalam menghadapi globalisasi. Tantangan dalam menghadapi globalisasi yaitu ada penurunan identitas budaya. Globalisasi yang membawa pengaruh budaya luar yang bisa menutup identitas Islam, terutama di negara-negara muslim yang lebih terpengaruh budaya barat. Lalu yang kedua, penyebaran teknologi dan media sosial. Teknologi digital dan media sosial seringkali menggunakan penggunaan informasi yang merupakan nilai internasional, termasuk dalam hal gaya hidup dan norma sosial. Yang ketiga, pemahaman terhadap modernitas, yaitu ketegangan antara tradisi Islam yang sering dilihat sebagai konservatif dan nilai-nilai modern yang berkembang seiring dengan globalisasi. Lalu yang terakhir, ekonomi global. Pengaruh kapitalisme global dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang memperburuk kemiskinan dan ketidakadilan di negara-negara Islam. Oke teman-teman, ini lanjut pada pertanyaan Fajrul. Pertanyaannya yaitu
poin kaligrafi dijelaskan bahwa kaligrafi berkembang tanpa adanya pengaruh luar. Tapi dalam PPT dijelaskan adanya dua bahasa yang saling berkaitan, yaitu Yunani dan Arab. Lantas, hal apa yang dimaksud dari luar dan apa yang dimaksud berkembang secara murni? Jawabannya yaitu kaligrafi yang berkembang secara murni. Yang dimaksud dengan perkembangan murni adalah perkembangan kaligrafi Arab yang didasarkan sepenuhnya pada tradisi Islam tanpa dipengaruhi langsung oleh elemen budaya luar. Kaligrafi Arab berkembang sebagai ekspresi seni yang lahir dari penghormatan umat Islam terhadap Al-Quran. Larangan menggambar makhluk bernyawa dalam tradisi Islam mendorong seniman untuk menyalurkan kreativitas mereka melalui tulisan lidah. Jadi karena mereka tak boleh menggambar makhluk bernyawa, makanya mereka menyalurkan kreativitas dengan tulisan. Lalu pengaruh luar dari Yunani dan Arab. Hubungan antara bahasa Yunani dan Arab lebih terkait dengan aspek ilmu pengetahuan dan filsafat, bukan langsung pada seni kaligrafi. Pengaruh Yunani datang melalui penerjemahan teks Yunani ke dalam bahasa Arab pada era kekhalifahan Abbasiyah. Meskipun demikian, pengaruh ini tidak secara langsung membentuk seni kaligrafi, melainkan memperkaya budaya literasi dan intelektual yang mendorong perkembangan seni tulisan. Apakah sudah terjawab? Tidak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dio. Pertanyaannya itu menurut kami peradaban Islam saat ini mengalami kemajuan atau justru kemunduran. Jelaskan alasannya. Oke, menurut kami yaitu banyak sekali pandangan tentang Islam. Dari sudut pandang mana saja bisa melihat ada yang bilang maju, ada yang bilang mundur. Tapi menurut kami bilang tengah-tengah. Ada bagian kemajuannya dan ada bagian kemundurannya. Di kemajuannya ada pada peningkatan pendidikan dan teknologi. Banyak negara mayoritas muslim seperti Turki, Malaysia dan Indonesia menunjukkan kemampuan di bidang pendidikan, teknologi dan inovasi. Contohnya di pendidikan yaitu UIN. Dan kemundurannya yaitu berupa konflik dan ketidakstabilan politik. Banyak wilayah muslim yang mengalami konflik berkepanjangan, seperti di Timur Tengah yang menghambat pembangunan dan menciptakan citra negatif tentang Islam. Apakah saja dia? Belum. Baik, masih ada sisa satu pertanyaan lagi dari Rangga. Apa ya, saya jawab pertanyaan dari Rangga dulu. Apa peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di dunia modern? Peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai Islam itu sangat banyak sekali. Kita bisa memanfaatkan Instagram untuk menyebarkan quotes dakwah atau juga undangan kajian seperti Ustaz Hanan Ataki atau Alimah itu. Dan juga selain Instagram masih banyak lagi. Contohnya seperti YouTube, kita bisa menyetel video dakwah melalui siaran langsung, atau juga kita bisa mencari konten-konten dakwah di YouTube. Apakah sudah terjawab? Pertanyaan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ipal, yaitu pertanyaannya bukti peradaban Islam pada sastra. Poin nomor 2 yang bikin cerpen, ada nggak cerpen yang nyatain tentang peradaban Islam pada masa lalu? Sebutkan cerpennya dan jelaskan sinopsisnya. Oke, saya akan jawab dulu biografi dan karya-karyanya. Mustafa Lutfi Lutfi lahir di kota Bangkok, Mesir tahun 1806 meninggal 1924. Dia adalah penulis dan penyair Mesir. Dan beberapa karyanya yaitu adalah Majnun, buku novel yang setebal 200 halaman lebih. Nah, untuk pertanyaannya itu berupa sinopsis, kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena kita butuh mengeksplor lebih dalam lagi. Karena itu tidak ada di media sosial, harus ke perpustakaan besar seperti perpustakaan ya, segala macam. Al-Azhar Mesir. Ya, Al-Azhar Mesir. Selanjutnya adalah kesimpulan. Masa modern Islam yang dimulai pada tahun 1800 merupakan era kebangkitan umat Islam setelah menyadari kemunduran dibandingkan Barat.
periode ini ditandai dengan gerakan pembaruan yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam, mengadopsi ilmu pengetahuan barat dan melawan penjajahan. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Agung memainkan peran penting dalam upaya modernisasi dan pemberian kejayaan Islam. Gerakan ini mempengaruhi dunia Islam termasuk Indonesia dengan menginspirasi perlawanan terhadap penjajah dan melahirkan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan RMU. Selain itu, pembangunan peradaban Islam dalam bidang arsitektur, sastra, dan kaligrafi menunjukkan kontribusi besar Islam di era modern. Belajar peradaban Islam pada masa modern memberikan manfaat penting seperti menguasai ilmu pengetahuan, membangun peradaban yang berbasis nilai agama, mempelajari kelemahan masa lalu, dan meningkatkan semangat berkarya untuk masa depan. Oke, sekian materi dan beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus